Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang gerak menggelinding. Sekali lagi, gerak menggelinding. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin kalian, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali mereka juga membutuhkan. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan langsung di kolom komentar. So, langsung aja kita bahas sama-sama. Pernah nggak sih kalian melihat bola itu menggelinding? Ya kan, kalau bola menggelinding itu akan muter terus dan jalan terus. Ya kan? Nah, muter itu adalah gerak rotasi. Oke? Tapi kalau jalan itu adalah translasi. Oke? Sehingga teman-teman, gerak menggelinding itu adalah gabungan antara translasi dan juga rotasi. Ya kan, contoh ini bolanya akan menggelinding muter terus sampai di sini ini misalnya. Oke ya, cukup jelas ya, ini adalah gerak menggelinding. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas terkait energi kinetik benda menggelinding. Aku mau review dulu nih teman-teman. Energi kinetik translasi rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Oke, kalau energi kinetik rotasi adalah setengah K kali mv kuadrat. Sehingga energi kinetik totalnya ini adalah translasi dan rotasi. Ini adalah menggelinding. Ini akan sama dengan setengah mv kuadrat kali 1 plus K. Lihat nih, kalau menggelinding ujung-ujungnya dikali 1 plus K. Depannya sama dengan energi kinetik biasa, setengah mv kuadrat. Oke? Nah, sekarang yang umumnya menggelinding adalah bola. Oke. Nah, teman-teman, ketika bola itu menggelinding, F-nya, gaya yang dikasih, itu bisa dua macam nih yang umum. Yang pertama adalah F-nya di pusat bola. Yang kedua, F-nya di atas bola. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu bola yang pertama ya, ketika F-nya berada di pusat bola. Gerak translasinya, oke, pakai rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, akan jadi F ke kanan dikurangi F ke kiri sama dengan M kali A. Benar ya? Jadi F ke kanannya dikurangi FR gaya gesek. Oh ya, jadi teman-teman, untuk benda menggelinding itu selalu ada gaya geseknya. Nggak mungkin benda menggelinding itu tidak ada gaya geseknya. Sekarang bayangin aja ya, kalau misalkan bola nih ya, jalan di lantai gitu, tapi nggak ada gesekannya. Maka bolanya itu tidak akan berotasi. Benar ya, mungkin akan translasi aja, set gitu aja. Nah, karena adanya gaya gesek, makanya dia itu bisa muter sambil jalan. Oke, sehingga benda menggelinding itu akan selalu ada gaya geseknya. Oke, sehingga gerak translasinya adalah F ke kanan dikurangi FR atau gaya geseknya sama dengan M kali A. Untuk gerak rotasinya itu FR sama dengan K kali M kali A. Nah, kira-kira kenapa kok hanya FR aja? Karena pusat rotasinya kan di sini ya teman-teman ya. Pusat rotasinya kan di pusatnya bolanya itu. F-nya gayanya itu segaris sama pusatnya. Sehingga F-nya itu nggak dianggap. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di bagian momen gaya atau torsi. Oke, oleh karena itu sisa FR aja. Oke, maka FR sama dengan K kali M kali A. Percepatannya untuk bentuk seperti ini adalah F dibagi M kali 1 plus K. Biasanya kan rumusnya kan A sama dengan F per M ya teman-teman ya. Tapi untuk bola menggelinding tipe ini, rumusnya A sama dengan F per M dikali 1 plus K. Oke, ciri-cirinya benda menggelinding rumus cepatnya itu selalu ada 1 plus K. Nah, tapi ketika F-nya di atas bola, oke, seperti yang B, gerak translasinya rumusnya sama nih teman-teman. Cuma rotasinya agak beda. Kenapa? Kalau di atas bola, dia punya jarak kan sama pusatnya. Oke, F tambah FR. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kok ditambah? Karena bayangin ini bola ya, ditarik F-nya di atas, set gitu ya, dia akan muternya searah jarum jam. Benar ya? Ketika ada FL di bawah sini, ditarik juga set, dia juga muter searah jarum jam. Jadi keduanya itu sama-sama muter searah jarum jam. Oleh karena itu ditambah. Oke, cukup jelas ya. Rumus percepatannya hampir sama, tapi
Pembilangnya tuh bukan F tapi 2F. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang tanya, kok bisa ini bawahnya M-nya itu dikalikan 1 plus K, dari mana? Oke, aku kasih contoh yang bagian atas ya teman-teman ya. Harusnya kan gini ya teman-teman ya. Gerak translasinya adalah F min FR sama dengan M kali A. Oke, nah kalian tahu dari yang kedua, FR itu adalah K kali M kali A. Maka F min K kali M kali A sama dengan M kali A. Benar? Maka F sama dengan M kali A tambah K kali M kali A. Akan jadi M kali A-nya aku keluarin jadi 1 plus K sama dengan F. Sehingga A-nya adalah F per M kali 1 plus K. Oke, jadi teman-teman gampangnya tuh gini ya. Rumus cepat ini 1 plus K-nya itu sebagai substitusi dari FR-nya. Oke, makanya itu di atas ini hanya F aja, FR-nya nggak ada. Oke. Contoh nih teman-teman, silinder pejal menggelinding pada bidang datar kasar, ada gaya gesek ya, bidang datar kasar seperti gambar di samping. Bila F 10 Newton, massa dan diameter silinder 8 kg, massanya 8 kg. Lalu diameternya adalah 20 cm, artinya jari-jarinya 10 cm. Maka percepatan sudut silinder. Percepatan sudut silinder itu apa? Alfa. Oke, kita cari dulu percepatan liniernya dulu aja teman-teman. A, ya kan? A rumusnya apa? Kalau misalkan gayanya di tengah-tengah tadi, F per M kali 1 plus K. F-nya 10, M-nya adalah 8 kali 1 plus. Ayo ingat, silinder pejal K-nya ini berapa nih? K-nya adalah setengah, ya kan? Tambah setengah. Sama dengan 10 per 8 kali 1 tambah setengah 3 per 2. Kita coret set 4. Akan jadi A-nya 10 per 12 meter per second kuadrat. Kalau disederhanain jadi 5 per 6 meter per second kuadrat. Nah, yang dicari ingat ya, bukan A tapi alfa. Kita tahu rumusnya adalah A sama dengan alfa kali R, ya kan? Maka A-nya 5 per 6 sama dengan alfa, R-nya adalah 10 cm, 0,1 meter. Maka alfa sama dengan 5 per 6 per 0,1. Ya kan, akan jadi 5 per 0,6. Oke, kita jadikan gini ya teman-teman ya. 50 per 6. Bisa bagi 2 semua nih. 25, ini 3. Oke, akan jadi 8 1 per 3 radian per second kuadrat. Jadi alfanya 8 sepertiga radian per second kuadrat. Jawabannya yang C. Oke, jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Kalau kalian cari A aja, jawabannya 5 per 6. Nanti kalian pilih yang 5 per 6 dan salah. Oke, berikutnya teman-teman, yaitu tentang menggelinding di bidang miring. Kalian bisa lihat, ini ada bola. Bola yang mau menggelinding di bidang miring. Gayanya itu yang sesumbu dengan arah geraknya ada ini. W sin alfa dan juga F R. Oke, mungkin kalau kalian bingung kok bisa W sin alfa dapat dari mana? Ini kan ada bola, lalu ini ada W, ya kan? Lalu ini bidang miringnya. Lalu kita uraikan, ini adalah WX, ini adalah WY. Oke, sudutnya alfa ini teman-teman itu akan sama dengan ini yang aku tanda ini. Sehingga karena W-nya itu nempel sama sudut akan jadi W cos alfa. WX-nya akan jadi W sin alfa. Oke, sehingga percepatan, tadi kan percepatannya rumusnya gini ya. F per M kali 1 plus K. Oke, F-nya dalam hal ini itu adalah W sin alfa. Oleh karena itu rumusnya akan jadi W sin alfa per M kali 1 plus K. Nah, seperti penjelasan yang tadi ya teman-teman ya. 1 plus K ini tadi itu sebenarnya karena substitusinya FR, ya kan? Makanya di atasnya nggak ada FR lagi. Nah, kalau misalkan atasnya atau pembilangnya itu ada FR-nya, maka akan jadi ini. W sin alfa min FR dibagi M. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang seringkali di soal-soal tentang menggelinding di bidang miring ini, kalian ditanyakan kecepatan di dasar teman-teman. Oke, kecepatan di dasar. Maka kalian bisa pakai rumus kekekalan energi mekanik. Rumusnya adalah EPA
tambah EKA. Nah, EK-nya ini EK total ya, atau EK menggelinding. Jadi rumusnya bukan setengah MV kuadrat, tapi setengah MV kuadrat kali 1 plus K. Oke, sama dengan EPB ditambah EKB. Oke, EK total juga. Oke, misal nih kecepatan awalnya di atas itu 0, ini misalkan aja, maka V-nya kalian bisa pakai rumus ini aja, rumus cepat ini. Rumus cepat ini asalnya tuh dari sini, teman-teman. Oke, jadi V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Cukup jelas ya? Sekarang nih teman-teman, ini contohnya ya. Perhatikan gambar berikut. Silinder pejal menggelinding turun pada sebuah bidang miring. Kecepatan silinder pejal di ujung bawah lintasan B adalah. Oke, nah ini kita bisa pakai rumus cepat. Karena kecepatan awalnya kan tidak diketahui. Jadi kita anggap 0 ya. Jadi V di sini itu 0. Maka V di B adalah akar 2GH per 1 plus K. Sama dengan akar 2 kali 10 hanya 2,7 per 1 plus K-nya berapa? Lihat ini, silinder pejal. Berarti K-nya adalah setengah. Kan jadi 20 kali 2,7 per 3 per 2. Sama dengan akar 20 kali 2,7 dikali 2 per 3. Ya kan? Bagi jadi kali tapi dibalik. Kita coret nih. 1, ini 0,9. Sama dengan akar 20 kali 0,9 adalah 18 kali 2, 36. Maka VB-nya adalah akar 36 itu berapa? 6 meter per second. Oke. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kalau pakai rumus kekekalan energi mekanik itu gimana? Oke, aku kasih contoh ya. Ini cara lain. Kita pakai gini ya. EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Oke. Di A sini ya kan EP-nya apa? M kali G kali H. H-nya adalah 2,7. Oke. EK di A itu 0 teman-teman. Kenapa? Karena V-nya 0. Kalau V-nya 0, EK-nya 0. Maka 0. EPB dia di bawah. EP-nya itu adalah 0. EKB-nya kita cari ya. Setengah kali M kali V kuadrat kali 1 plus K. Oke. Akan jadi 2,7 mg sama dengan setengah M V kuadrat 1 plus K-nya setengah. Oke, M-nya kita coret. Set. Oke. 2,7 kali G. 27 ya teman-teman ya. Setengah V kuadrat kali 3 per 2. Oke. 27 sama dengan 3 per 4 V kuadrat. Artinya V kuadrat sama dengan 27 kali 4 per 3. Set kita coret. V kuadratnya adalah 36. Maka V-nya adalah 6 meter per second. Oke, jadi rumus cepat ini sebenarnya asalnya itu juga dari hukum kekekalan energi mekanik. Oke teman-teman, ini soalnya ya. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg menggelinding pada bidang miring kasar seperti gambar berikut. Ini ada gambarnya, ya kan? Kita gambar dulu gayanya. Di sini ada W. Di sini adalah W sin 30. Ini tadi sudah aku jelasin ya. Dan pasti di sini ada namanya FR. Oke. Bola dilepas tanpa kecepatan awal. Berarti V0-nya adalah 0. Jadi jari bolanya adalah 7 cm. Ditanyakan besarnya momen gaya yang bekerja pada bola. Oke. Nah, teman-teman, momen gaya itu apa sih rumusnya? Torsi, ya kan? Torsi sama dengan F kali R. Selain F kali R ada juga rumusnya yang lain. Torsi sama dengan I kali alfa. Oke, maka kita pakai ini aja teman-teman. Torsi sama dengan I kali alfa. Kita cari dulu I-nya dan juga alfanya. Oke, I-nya itu adalah K M R kuadrat. Oke, alfa adalah A per R. Oke, di sini teman-teman R-nya bisa coret ya. Set. Oke. K-nya berapa? Nah, lihat di sini ada bola pejal. Bola pejal itu 2 per 5 K-nya. Oke. Tinggal kita tulis aja 2 per 5.
Masanya adalah 5. R-nya berapa? R-nya adalah 0,07 karena 7 cm. Kalikan A. Nah, A-nya ini belum ada, jadi kita harus cari dulu. A-nya kita bisa pakai rumus apa tadi teman-teman? A sama dengan W sin alfa per M kali 1 plus K. Sama dengan W-nya berapa? 50 Newton, ya kan? Karena ini masanya 5 kg, artinya W-nya M kali G 50, ya kan? Sin alfa sin 30 setengah. Oke, ini aku tulis ya biar jelas ya, sin 30 per M-nya adalah 5 kali 1 plus 2 per 5. Sama dengan kita coret set ini 25, ini coret juga ya. Set ini 5 akan jadi 5 per 1 itu kan 5 per 5, ya kan? 5 per 5 tambah 2 per 5, 7 per 5. Oke, akan jadi 5 kali 5 per 7. Itu 25 per 7 meter per second kuadrat. Oke, kita kalikan aja berarti di sini 25 per 7. Ini dapatnya dari sini ya teman-teman ya. Akan sama dengan, ini kita coret set. Oke, ini juga coret 1, ini 0,01. 2 kali 25, 50 kali 0,01 akan jadi 0,5 Newton meter. Oke, jadi jawabannya yang E. Yang terakhir nih teman-teman terkait percepatan pada yoyo. Kalian tahu yoyo kan? Jadi mainan itu yang dilempar gini, set gitu kan, bisa turun. Oke, ini adalah gambarnya sudah ada di sini. Oke, cara cari percepatannya adalah A sama dengan W min T per M. Oke, W-nya ke bawah, T-nya ke atas. Oke, ketika T-nya nggak dipakai ini bisa, tetapi harus bawahnya dikali 1 plus K. Bisa lihat di sini ya, ini pakai min T, bawahnya nggak usah 1 plus K. Kalau nggak ada T-nya, maka bawahnya harus 1 plus K. Kenapa? Karena tegangan talinya ini sifatnya sama kayak gaya gesek tadi. Rumusnya adalah K kali M kali A. Oke, cukup jelas ya. Keping yoyo 200 gram, berarti masanya adalah 200 gram. Ini adalah 0,2 kg. Gerak ke bawah melepaskan diri dari lilitan talinya. Jika keping yoyo dianggap roda pejal. Nah, roda pejal itu apa teman-teman? Roda pejal itu sama kayak silinder pejal. Oke, jadi K-nya adalah setengah. Dan posisi benang seperti pada gambar bla 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 bla, maka momen gaya pada yoyo. Momen gaya kita pakai rumus kayak tadi ya. I kali alfa. I adalah K mr kuadrat, alfa adalah A per R. Kita coret set. K-nya setengah. Masanya adalah 0,2 kg. R-nya lihat, ini diameternya 6 cm. Berarti jari-jarinya 3 cm atau 0,03 meter. Ini 0,03. A-nya nih teman-teman yang kita cari ya. A-nya kita cari pakai rumus yoyo tadi ya. W per M kali 1 plus K. Oke, W-nya adalah 0,2 kali 10 ya kan, masa kalikan 10, M-nya 0,2, 1 tambah setengah, kita coret set sama dengan 10 per 1 itu 2 per 2 tambah 1 per 2 3 per 2 akan jadi 10 kali 2 per 3 yaitu 20 per 3 meter per second kuadrat. Kita masukin ini 20 per 3, kita coret ya, set 0,1 set 0,01. Oke, akan jadi 0,1 kali 0,01 kali 20 adalah 0,02 Newton meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang B.